Shalom Bapak Ibu Saudara. Tidak ada orang ke rumah Bapa tanpa pengujian. Tentu ke rumah Bapa di surga. Tidak ada orang dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus tanpa pengujian. Tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Jika saudara tidak mengalami pengujian, maka saudara tidak layak masuk ke rumah Bapa. Allah memiliki tatanan hukum memperkenankan orang masuk ke dalam surga atau mengizinkan atau membuang manusia itu ke dalam neraka. Tentu itu ada alasan, bukan tanpa alasan, bukan tanpa dasar. Segala sesuatunya memiliki alasan yang tepat. Dan semua yang terjadi ada hukumnya, saudara Bapak Ibu. Ada relnya, ada jalannya. Dan mestinya ini membuat saudara mengalami perasaan krisis. Jangan sampai justru kita tidak mau mengalami proses pengujian. Sebab jika saudara tidak mau masuk pada proses pengujian, maka saudara tidak layak masuk ke rumah Bapa di dalam kerajaan. Di dalam Lukas pasal 9 ayat yang ke-22 dan 23, Yesus berkata, "Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga." Katanya kepada mereka semua, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku." Sangkal diri itu adalah proses pengujian. Memikul salib itu adalah proses pengujian. Tanpa sangkal diri dan memikul salib, maka seseorang tidak mungkin layak bertemu dengan Bapa di surga. Dan dalam proses pengujian itu berlaku setiap hari, bukan sesekali. Menjaga lisan, menjaga perkataan itu sangkal diri. Tidak sembarangan berkata-kata, sesuka hati berkata kepada setiap orang yang tidak kita sukai. Tidak berpikiran negatif terhadap siapapun. Tidak mencurigai Allah. Menyadari bahwa apapun yang terjadi dalam hidup saudara itu atas pengetahuan Tuhan yang tujuannya untuk memurnikan imanmu. Di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-11, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Proses pengujian itu mestinya kita respon, kita tanggapi dengan serius. Tentu dengan memiliki pemahaman bahwa itu akan membawa kita bertemu dengan Bapa di surga. Bapak Ibu Saudara, untuk melakukan proses pengujian itu tentu dilakukan oleh Allah sendiri. Allah sendiri yang akan melakukan proses pengujian itu setiap hari kepada semua orang yang mengasihi Tuhan. Di dalam Wahyu pasal 2 ayat yang ke-23, "Akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya." Dalam ayat ini saudara menjelaskan bahwa Allah sendiri yang melakukan pengujian. Jemaat Tiatira ditemukan keberadaannya tidak sesuai dengan perkenanan Tuhan, dan Tuhan memperingati jemaat Tiatira agar segera bertobat jika tidak akan dihukum. Seseorang diberi mahkota kehidupan oleh Allah bukan tanpa alasan. Tentu seseorang tersebut sudah teruji. Kisah Ayub saudara, justru Tuhan memberikan SIM kepada iblis, surat izin mencobai. Dan Ayub pun menang dalam hal itu. Jelas bahwa orang percaya harus mengalami pengujian. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-6 dan yang ke-7, "Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan." Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Tidak mungkin orang dipuji tanpa memiliki nilai tinggi. Tidak mungkin orang dinyatakan memiliki nilai tinggi tanpa diuji. Maka tidak mungkin bisa masuk ke rumah Bapa tanpa pengujian. Tidak mungkin dimuliakan bersama Yesus tanpa pengujian. Seperti seorang mahasiswa akan lulus jika melewati tahap ujian. Sepintar apapun tidak bisa dinyatakan lulus tanpa ujian. Bapak Ibu Saudara, miskin atau kaya, Tuhan tidak membedakan.
Masing-masing kita berpeluang untuk mendapatkan mahkota kehidupan melalui proses pengujian. Tidak usah minder yang miskin, yang kaya juga tidak usah gila hormat Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara mengalami banyak kegagalan di bumi, gagal karir, gagal studi, gagal berumah tangga, atau gagal apapun, itu bukanlah sebuah kegagalan. Tetapi kegagalan sesungguhnya adalah ketika saudara terpisah dari Allah selamanya. Kita ingin selalu hidup kudus Bapak Ibu Saudara, tetapi banyak hal yang membuat kita terjatuh dalam dosa. Justru hal itu pengujian terhadap imanmu dan keputusanmu untuk tidak melakukan dosa. Mari Bapak Ibu Saudara berhenti berbuat dosa. Setiap ada kesempatan berbuat dosa itu adalah ujian, dan kita harus berkata tidak. Kalau sampai hari ini saudara merasa tertekan dalam kondisimu saat ini, itu artinya Tuhan menyempurnakan kesucianmu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.